Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas satu kisah lagi tentang para nabi. Sama seperti nabi yang sebelumnya, saya masih tetap akan membahas Nabi Khidir. Tapi di video kali ini saya akan membawa satu nabi lagi yang berkaitan dengan Nabi Khidir. Dan kisah ini juga termaktub di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, yaitu kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Musa bukanlah sekedar nabi, tetapi beliau juga memiliki gelar Rasul. Perbedaan dari nabi dan Rasul adalah nabi memiliki mukjizat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, dan beliau tidak memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada suatu kaum. Sedangkan Rasul diberikan oleh Allah satu risalah, satu perintah dan satu syariat baru yang harus didakwahkan kepada kaumnya. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, kaumnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Bani Israel. Silahkan dicek di video saya asal-usul Yahudi atau asal-usul Bani Israel. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul itu bukanlah 25. 25 adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlahnya Rasul adalah 313 orang. Dan Nabi Khidir itu sendiri adalah salah satu dari Nabi yang 124.000 itu. Seorang Rasul pastilah Nabi, sedangkan seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Baik, Nabi Khidir memiliki mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Mukjizat Nabi Khidir adalah bisa menghijaukan tanah yang gersang. Jadi ketika ada satu tanah atau satu wilayah yang wilayah itu gersang dan Nabi Khidir berada di sana, dengan kuasanya Allah tanah itu bisa menjadi subur dan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan di sana dengan suburnya. Khidir adalah julukan beliau karena Khidir artinya itu sendiri adalah hijau. Sedangkan nama asli dari Nabi Khidir adalah Balyan bin Malkan. Baik, kita kembali ke pembahasan, yaitu bagaimana Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir. Cerita ini Allah berikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 60 sampai ke ayat 82. Bermula pada saat Nabi Musa alaihissalam sedang berdakwah kepada kaumnya. Kemudian ada satu orang yang bertanya kepada Nabi Musa, "Siapakah manusia yang paling berilmu, wahai Musa?" Dengan lantangnya Nabi Musa menjawab, "Aku." Karena jawaban Nabi Musa ini Allah tidak suka dan terkesan jawaban ini adalah jawaban yang sombong, Allah pada saat itu langsung menegur Nabi Musa, "Tidak, wahai Musa, aku memiliki seorang hamba yang lebih berilmu kepadamu. Hamba itu berada di antara dua lautan." Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi menemui hambanya itu dan berguru kepadanya. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya Robku, bagaimana aku bisa menemui hamba tersebut?" Kemudian Allah hanya memberikan clue. Allah tidak memberikan tempat lokasi yang tepat di mana hamba tersebut berada. Bawalah satu ekor ikan di dalam satu bejana, satu buah tempat, begitu ya. Kemudian berjalanlah berangkat mencari hamba itu. Di mana engkau temui ikan itu menghilang, maka itulah lokasi hambaku berada. Berangkatlah Nabi Musa bersama satu pembantunya, dan pembantu itu diriwayatkan bernama Yusha bin Nun. Dan saya juga pernah menceritakan Yusha bin Nun ini di dalam satu video saya yang berjudul Asal-Usul Yahudi. Silahkan dicek. Para ulama memperdebatkan apakah Yusha bin Nun ini seorang alim atau sudah termasuk nabi. Dan pada saat cerita ini Yusha bin Nun masih menjadi pembantunya Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya mencari Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60,
Nabi Musa berkata dengan kesungguhan tekadnya untuk menjalankan perintah Allah, "Aku tidak akan pernah berhenti berjalan sampai menemui dua lautan, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun." Di dalam perjalanan itu, sampailah mereka berdua di atas satu batu besar. Kemudian karena kelelahannya mereka terus berjalan mencari satu hamba itu, yaitu Nabi Khidir, akhirnya mereka berdua beristirahat di atas batu besar itu dan mereka tertidur. Pada saat tertidur itulah ikan yang mereka bawa lompat dari tempatnya dan masuk ke dalam laut. Tetapi mereka berdua tidak sadar karena mereka berdua sedang tertidur. Setelah mereka berdua terbangun, mereka tetap melanjutkan perjalanan mencari hamba itu. Pada satu pagi, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah sebuah makanan yang sudah kita bawa sebagai perbekalan, karena sesungguhnya kita telah lelah melakukan perjalanan ini." Kemudian Yusha bin Nun bergegas mengambil makanan dari perbekalan mereka, dan ternyata beliau menemui ikan yang sudah mereka bawa telah menghilang. Dan ternyata Yusha bin Nun ini sebetulnya tahu ketika ikan itu melompat, ketika mereka berdua sedang beristirahat. Tetapi beliau tidak mau mengganggu istirahatnya Nabi Musa. Beliau tetap membiarkan Nabi Musa tertidur, dan beliau ingin menyampaikan apa yang beliau lihat pada keesokan harinya, pada saat Nabi Musa sudah terbangun. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Saat Yusha bin Nun terbangun, dia terkena tipu daya setan dan terlupa akan kejadian semalam. Karena itulah mereka berdua terus berjalan mencari pertemuan dua laut. Yusha bin Nun langsung bergegas menuju Nabi Musa dan menceritakan apa yang beliau temui, bahwasanya ikan yang mereka bawa sudah menghilang. Dan dia menceritakan pada saat di batu besar, pada saat mereka beristirahat, ikan itu melompat ke dalam lautan. Musa pun berkata, "Itulah tempat yang kita cari. Itulah tempat atau lokasi di mana hambanya Allah itu berada." Kemudian mereka langsung bergegas mencari batu besar di mana mereka beristirahat pada saat itu. Singkat cerita, sampailah mereka di batu besar yang kemarin mereka singgahi. Dan mereka menemukan satu orang laki-laki sedang melindungi tubuhnya dengan jubah. Nabi Musa menyampaikan salam kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Salam dari manakah yang engkau ucapkan?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa. Musa dari Bani Israel?" "Benar," kata Nabi Musa. Lantas Nabi Musa langsung mengutarakan apa tujuan beliau. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya sekali-kali engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Wahai Musa, aku memiliki ilmu yang Allah berikan kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun tidak mengetahuinya." Jawab Nabi Khidir, "Satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra." Jawab Nabi Musa, "Engkau akan dapati insya Allah aku bersabar denganmu dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan apapun." Kemudian karena tekadnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir pun memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam. "Janganlah engkau tanyakan sesuatu apapun kepadaku sampai aku sendirilah yang akan menerangkan ilmu itu kepadamu." Di sanalah awal mula perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir dimulai. Lewatlah sebuah kapal. Karena awak kapal, pemilik kapal dan para penumpangnya itu sudah mengenal Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa dan Nabi Khidir pun diberikan tumpangan di dalam kapal itu secara gratis. Tidak lama setelah itu, di atas kapal datanglah seekor burung. Burung itu hinggap di atas kapal dan kemudian meminum air laut seteguk atau dua teguk. Kemudian kembali terbang. Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, "Ilmumu dan ilmuku tidaklah sebanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seperti paruh burung yang sedang meminum air laut itu tadi." Setelah beliau berkata demikian, beliau pergi di salah satu papan kapal dan kemudian melubangi papan itu. Nabi Musa pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir, "Penumpang dan pemilik kapal ini sudah memberikan tumpangan kepada kita secara gratis.
"Mengapa engkau lubangi kapal ini? Apakah kau ingin mencelakakan siapa saja yang menumpang di atas kapal ini?" Karena protesnya Nabi Musa itu, Nabi Khidir pun menjawab, "Bukankah aku telah berkata kepadamu, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sekali-kali bisa bersabar bersamaku." Lalu Nabi Musa pun teringat akan janjinya di awal, bahwasanya beliau tidak akan bertanya atau menegur satu apapun yang diperbuat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf kepada gurunya dan berkata, "Janganlah engkau hukum atas kesalahanku dan kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dalam segala urusanku." Kejadian pertama, Nabi Khidir pun memaafkan Nabi Musa. Kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah turunnya mereka dari kapal, mereka terus berjalan. Hingga akhirnya mereka mendapati seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba saja Nabi Khidir menarik rambut anak itu dan mewafatkan anak itu saat itu juga. Padahal anak itu masih kecil, belum balik dan masih dalam keadaan suci. Melihat kejadian itu, sontak Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau wafatkan anak laki-laki yang masih suci itu? Bahkan dia tidak pernah membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar." Dan jawaban Nabi Khidir pun sama kepada Nabi Musa alaihissalam. "Bukankah aku telah berkata kepadamu, wahai Musa, sesungguhnya sekali-kali pun engkau tidak akan pernah bisa bersabar bersamaku." Kemudian Nabi Musa pun sontak terkaget dan teringat akan janjinya, dan beliau pun menjawab kepada Nabi Khidir alaihissalam, "Jika aku bertanya kepadamu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku mengikutimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar terhadapku." Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanannya, dan Nabi Khidir masih memaafkan Nabi Musa. Datanglah mereka berdua di dalam satu negeri, dan Nabi Khidir meminta kepada para penduduknya untuk menjamu mereka. Namun tidak ada satupun warga yang mau menjamu mereka di wilayah tersebut. Karena tidak ada yang mau menjamu mereka, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Dan masih di negeri itu, mereka berdua mendapati satu buah rumah yang dindingnya sangat rapuh dan akan roboh. Tanpa menunggu, Nabi Khidir pun langsung memperbaiki tembok dari rumah itu. Dan karena kuasanya Allah, mukjizat Nabi Khidir alaihissalam, tembok itu seketika bagus dan kokoh. Musa pun terheran akan perbuatan Nabi Khidir itu. Kemudian beliau pun bertanya atau memberikan saran kepada Nabi Khidir alaihissalam, "Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah atas perbuatanmu itu." Tetapi Nabi Khidir tidak menerima saran yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir langsung berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Kata Nabi Khidir alaihissalam, "Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Karena Nabi Musa alaihissalam sudah melanggar janjinya di awal, bahkan 3 kali melanggar. Dan setelah itu Nabi Khidir akhirnya menjelaskan hikmah-hikmah apa yang sudah beliau lakukan dari awal sampai yang ketiga ini. Dan penjelasan ini juga terdapat di dalam Al-Quran, masih di surat Al-Kahfi pada ayat 79 sampai 82. Penjelasan yang pertama, pada saat pelubangan kapal. Kapal yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah kapal yang dimiliki oleh orang miskin, yang sehari-harinya adalah bekerja dengan kapal itu untuk menghidupi dirinya, untuk mencari nafkah. Dan ternyata jalur dari kapal itu, yang biasa kapal itu lewati, akan ada satu raja yang tamak. Raja itu suka merampas kapal yang melewati daerah beliau. Dan raja itu juga perfeksionis. Kapal-kapal yang akan dirampasnya harus kapal-kapal yang bagus, tidak ada cacat sama sekali. Maka dari itu Nabi Khidir melubangi papan kapal agar kapal itu tidak dijarah atau tidak dirampas oleh raja yang tamak itu. Lebih baik kapal itu berlubang dan bisa ditambal oleh pemilik kapal daripada kapal itu akan dirampas oleh raja yang tamak. Itu penjelasan dari kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua, Nabi Khidir mewafatkan anak kecil laki-laki yang masih suci, masih belum baligh. Kedua orang tua dari anak ini adalah hamba Allah yang beriman. Sedangkan atas kuasa Allah, Nabi Khidir memiliki mukjizat bahwa dia akan tahu masa depan dari anak ini. Masa depan dari anak ini, dia akan menjadi orang kafir
orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan dengan kekafiran anak laki-laki ini akan membawa kedua orang tuanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Maka dari itu, sebelum anak ini dewasa, Nabi Khidir mewafatkannya. Dan juga hikmahnya, beliau mewafatkan anak ini ketika masih bersih, masih suci, agar dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa apapun. Dan penjelasan lebih lanjutnya di ayat 81, Allah akan menganugerahkan kepada kedua orang tuanya ganti dari anak yang sudah diwafatkan itu, anak yang lebih solih, anak yang lebih sayang dan lebih berbakti kepada orang tuanya dibandingkan anak yang sudah diwafatkan sebelumnya. Kemudian penjelasan dari cerita atau kisah yang ketiga, tembok yang hampir roboh diperbaiki dan dikokohkan kembali oleh Nabi Khidir. Ini terdapat di dalam ayat ke-82. Ternyata rumah yang hampir roboh itu pemiliknya adalah dua anak yatim. Dan di bawah tembok yang hampir roboh itu terdapat harta benda peninggalan dari orang tuanya. Dan peninggalan itu kelak akan diwariskan kepada kedua anak ini. Sengaja disiapkan oleh kedua orang tuanya untuk bekal anaknya di masa depan. Tetapi mereka tidak tahu bahwasanya di bawah tembok itu, di bawah rumah itu terdapat harta untuk mereka. Dan kata Allah, dulu semasa hidup kedua orang tuanya adalah orang yang solih. Kalau tembok itu dibiarkan roboh dan orang-orang tahu di bawah dinding itu terdapat harta karun, maka harta itu langsung dirampas oleh orang lain. Allah ingin menunggu kedua anak yatim ini sampai dewasa dan menemukan harta yang disimpan oleh kedua orang tuanya. Tentunya atas izin Allah dan karena berkah dari kedua orang tua mereka yang solih. Baik, hikmah dari cerita ini, hikmah dari perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir adalah ketika kita ingin menuntut ilmu, ilmu apapun itu, ilmu agama maupun ilmu dunia, maka diharuskan oleh kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Dan perlu usaha, perlu kesabaran, perlu kerja keras untuk mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Saya juga sudah membahas video tentang ilmu. Bagaimana hakikat ilmu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu, dan bagaimana wasiat Imam Syafi'i terhadap penuntut ilmu. Saya akan cantumkan video itu di link deskripsi bawah. Silahkan dicek. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.